Halo. Hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya'il mursalin wa awliya'illah as-salihin wal ulama'il 'amilin rasikhin fil 'ilmi wal yaqin wa jamil sadatin as-sufiyyah hina makan min masyariqil ardi ila magharibiha Allah ta'ala yuridu darajatin fil jannah wa yanfa'u bi barakatihim wa 'ulumihim wad dunya wal akhirah. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ولمن أنفق ماله وعلمه علينا وفي هذا المسجد والمجلس ولمن نفينا في هذه البكر نخص خصوصا ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمين في الدين أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah,
Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan malam ini kembali Allah berikan kepada kita satu jalur ibadah. Dengan jalur ibadah ini Allah gerakkan hati kita, bahkan ditumbuhkan nilai taufik dalam hati kita, sehingga apapun saja yang Allah perintahkan mampu untuk kita tunaikan. Dengan Allah tumbuhkan nilai iman, Islam, hidayah pula, sehingga apa yang Allah larang tak sulit bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari hal atau perkara tersebut. Mudah-mudahan nikmat ini terus berkelanjutan sampai kita tutup usia, sampai kita jumpai sakratul maut kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memulai kajian kita pada malam ini dengan melalui proses tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihahnya masing-masing. Quran yang sudah ada pada genggaman kita, di hadapan kita, silahkan dibuka, yakni surah Al-Fatihah. Kita perbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Semoga dengan ini upaya Allah tingkatkan kualitas ibadah salat kita. Ada apa hubung kait antara suratul Fatihah dengan salat? Salat yang Allah tentukan, salat yang telah dicontohkan oleh Rasul, ternyata di dalamnya terdapat rukun. Yang satu di antara sekian banyak rukun di dalam salat adalah membaca suratul Fatihah. Ya, semakin hari semakin kita berlatih menuju kepada fasihnya kita dalam membaca suratul Fatihah, itu pula yang akan menunjang kualitas ibadah salat kita meningkat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang lainnya pun Allah berikan kemajuan dan peningkatan. Amin ya rabbal alamin. Sudah dapat ibu yang suratul Fatihahnya? Yang bapak sudah? Kita baca sama-sama suratul Fatihah. Saya lebih dulu membaca, kemudian mengikuti setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan kepada makra bacaan kita. Masih pada suratul Baqarah. Ayat berapa sekarang? 105 atau 6?
6. Itu sudah belum? 105 sudah. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab, itu dia. Oh, 105 sudah ya. Sudah ya. Yang saya terlupa setelah baca sama-sama, kemudian saya langsung mau masuk ke tafsir, padahal belum. Kita coba yang satu-satu, sendiri-sendiri gitu ya. Betul. Ya, sekarang. Oke, baik, sekarang 106. Silahkan dibuka Suratul Baqarah ayat yang ke-106. Pangkal ayatnya berbunyi, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Silahkan dibuka surah Al-Baqarah ayat 106. Sudah dapat yang Bapak? Yang Ibu sudah? Baik. Saya akan baca 2-3 kali pengulangan. Mohon simak, dengarkan baik-baik, perhatikan bacaan saya. Setelah saya membaca 2-3 kali pengulangan, nanti para jamaah saya akan berikan juga kesempatan untuk membaca ayat yang sama, surah yang sama, yakni Suratul Baqarah ayat 106. Mohon bacaan para jamaah mengikuti contoh pada bacaan yang sudah saya berikan di awal. Saya akan baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nansakh, nun mati bertemu dengan huruf nun, nun mati bertemu dengan huruf sa, masuk kepada kaidah hukum tajwid ikhfa. Nun mati bertemu dengan huruf sa, ikhfa-nya ikhfa yang awsat. Pada prosesnya tahan dulu sejenak. Ma nansakh, nansakh, tahan dulu itu ya. Tidak dengan terburu-buru membacanya atau tidak menahan proses ikhfa-nya. Ma nansakh, proses menyamarkan bunyi huruf nun ketika bertemu dengan sa-nya sudah betul, benar. Tapi pada saat tidak ditahan proses ikhfa-nya, itu yang keliru. Ma nansakh min izhar, nun mati bertemu dengan hamzah. Min ayatin aw, izhar kedua kalinya pada ayat 106 Suratul Baqarah. Aw nunsiha, ikhfa untuk yang kedua kalinya. Setelah nansakh ada nunsiha. Na'ti bi khairim minha, minha. Pada redaksinya huruf ra berharakat kasrah tain atau tanwin, 2 garis di bawah. Ketika masuk bertemu dengan huruf mim, maka kita idkhalkan, kita idghamkan. Bi khairim, bi gunnah, dengan memperhatikan sunnah. 2-3 ketukan paling tidak prosesnya. Bi khairim minha aw mithliha. Tarik nafas dalam-dalam. Kita coba sama-sama, bagian yang Bapak dan juga kelompok yang Ibu. 1, 2, 3.
Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya, coba jemaah yang ibu. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Ayo jamaah yang bapak. 1, 2, 3. Manan syah min ayati amrun sihana di khairin minha aw misliha. Baik, alhamdulillah. Kemudian melengkapi ayat ke-106, tutup ayat dengan alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Perhatikan cara bacanya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Alam ta'lam annallaha. Perhatikan setiap nun bertasydid, mim bertasydid, wajib gunnah. Bagaimana kita memberikan hak nun yang bertasydid, mim bertasydid dengan wajib gunnahnya? Tahan bacaan pada proses gunnahnya. Di mana pangkal ukuran makhrajul hurufnya? Di pangkal hidung. Dalam bahasa Arabnya disebut khayshum, pangkal hidung, ya, sehingga bunyi dengungnya jelas terdengar, nyata di kuping orang yang mendengar bacaan kita. Alam ta'lam an, dengung tuh, ya, annallaha, nallaha. Setelah nun masuk lafzul jalalah, jangan berikan kesempatan wawu masuk di antara huruf nun sebelum lafzul jalalah. Ada masuk wawu. Nah, ini bacaan yang keliru, seringkali saya dapati. An-naulaha, nau, ini kan wawu ini, ya. An-naul, lafzul jalalah pada huruf lamnya yang double, lamnya yang double. Nallaha masuk. Ala kulli syai'in. Tahan lagi proses ikhfa'nya, ikhfa' yang ab'ad, syai'in qadir aslinya. Tapi ketika sudah tersentuh hukum tajwid, yakni ikhfa' ab'ad, maka jelas hukumnya. Syai'in qadir. Kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Alam ta'lam coba jamaah yang bapak. 1, 2, 3. Alam ta'lam annallaha. Masih ada yang berburu-buru, cepat-cepat bacanya. Alam ta'lam annal. Saya mencontohkan dengan cara baca yang pelan, kemudian saya harapkan bapak ibu juga membacanya secara perlahan.
Ya, jangan terkesan saya nuntun jalan bacaan bapak maunya udah ngebut aja. Alam ta'lam annallaha. Itu coba temponya demikian. 1, 2, 3. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Jangan yang ibu. 1, 2, 3. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, alhamdulillah. Ini enaknya ya memang 2 ayat langsung ini karena satu bahasan, ya. Hari ini barangkali kita akan bahas dari sisi tajwidnya aja. Insya Allah pada pertemuan atau perjumpaan yang akan datang langsung makna atau penjelasannya, makna yang terkandung dari ayat 106 dan 107. Ya, kita coba langsung 2 ayat. Ya, sekarang ayat yang ke 107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Sekali lagi, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Jangan lupa huruf dhatnya terbaca, ya. Memang agak sedikit sulit bagi yang belum terbiasa untuk melatih mewakafkan kedua huruf sekaligus ra dan dhad. Ra-nya sukunnya sukun yang sesungguhnya, dhadnya sukunnya yang aridi. Ya. Wal ard. Dhadnya ya, hanya sepersekian persen aja terucap. Tinggal ditambahkan kalau misalkan o, dha, fathah baris atas, dhi, kasrah baris bawah, atau dhammah baris u kita bacanya, ya. Kalau di sini sesungguhnya dia wal ardi, tapi tetap harakat di penghujungnya nggak terbaca. Wal ard. Kita baca sama-sama. Alam ta'lam. 1, 2, 3. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Coba yang ibu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum, tahan tuh ya. Mim sukun bertemu dengan huruf mim idgham mutamathilain atau mimi. Prosesnya jangan terburu-buru, jangan buru-buru. Ini dia yang saya wanti-wanti, yang saya tekankan. Wa ma lakum min, nun mati bertemu dengan huruf ta pada makhraj yang sama. Ketika dia tersentuh dengan hukum ikhfa, ikhfa-nya ikhfa yang akrab, maka tetap midu. Prosesnya ditahan sejenak 2 sampai 3 ketukan ya. Perhatikan tuh.
min dunillahi min idgham bi gunnah min waliyyin. Ada 4 titik tuh paling dak ya. Idgham mimi, idgham mutamatsilain pada lakum mi. 1, kedua min du, kedua dunillahi min wa, 3 waliyyin wa, yang keempat wala nasir. 4 tuh ya. Awas, hati-hati ketika membacanya, ingat 4 titik, 4 tempat yang harus kita perhatikan tuh pada hukum-hukumnya. Nggak boleh dibaca secara terburu-buru. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kita coba sama-sama. Wa ma lakum. 1, 2, 3. Wa ma lakum min dunil. Diulang sekali lagi, masih ada yang membacanya terburu-buru. Wa ma lakum min, itu dia. Diulang 1, 2, 3. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala. Itu dia. Silakan, ayo jamaah yang mana? Bapak sekarang. 1, 2, 3. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Yang ibu 1, 2, 3. Nasir, sad ya, nasir, bukan shin, nasyid, tapi nasir. Ya, diulang sekali lagi yang ibu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, siapa yang mau coba? Fadhal, silahkan. Dari jamaah yang bapak maupun jamaah yang ibu. Siapa yang memulainya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Iya. Alam ta'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam an Ain ta'lam. alam Ta'lam ya. alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Iya, alhamdulillah, syai'in qadir. Sudah baik itu menahannya itu, alhamdulillah. Selanjutnya. Wa ma lakum. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya, siapa yang mau coba?
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Alam ta'lam. Silakan. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam. Selanjutnya siapa yang mau mencoba? Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Annallaha wa ma lakum. Ada Pak Sidik mau baca? Silakan. وَمَا لَكُم مِّن Dunillah. وَمَا لَكُم Wa ma lakum min ya. دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Ya, min dunillah. Panjang ya. Dal yang berwawu, dal yang berdhammah dibantu dengan wawu sukun menjadi mad asli dia, mad tabi'i. Ya. Silakan. Selanjutnya manansakh. Siapa? Kang Asep. Ayo. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي Na'ti, hamzah yang disukunkan. Na'ti. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Iya, sampai nafasnya. Ayo. Alam ta'lam. Silahkan. Siapa? Pak Yasin. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'. Jangan ditahan. Kulli syai'. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, bagus. Ayo, langsung ke jamaah yang ibu. Silahkan. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Selanjutnya wa ma lakum. Lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ya, selanjutnya ayo kembali ke ayat. Manansakh. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Iya, alhamdulillah bagus bacanya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam, satu ayat lagi, dua penggalan, silahkan. Alam ta'lam masih ada? Udah nggak ada? Tapi boleh, nggak apa-apa, silahkan. Rampungkan untuk jamaah yang ibu, silahkan. Alam ta'lam anna Allah
Selanjutnya wa ma lakum. Tutup ayat. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Bagus bacanya. Shadaqallah sama-sama. Shadaqallahul azim. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca suratul Fatihah li muallif hadzal kitab Tafsirul Qur'anil Azim li Syekh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Silahkan dibaca artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Ini menarik untuk kita bongkar isi kandungan ini ayat. Sebab banyak beredar berita miring, satu olok-olok orang-orang yang terlalu bencinya alang kepalang kepada Islam, umat Islam, dan simbol Islam yang paling utama adalah Al-Quran, yang mengatakan dengan menukil ini ayat Al-Quran, mereka katakan Al-Quran tidak lagi menjadi kitab suci sebagaimana yang disebutkan oleh umat Islam. Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Kenapa? Karena kitab suci jauh daripada perubahan. Sementara ini ayat berbicara tentang adanya hukum Allah yang dibatalkan atau diganti, dipindahkan dengan hukum yang terbaru. Kalau istilah undang-undang dasar kita ada amandemen, ya, ada amandemen. Kalau kitabnya Allah, kalau firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jauh daripada apa? Jauh daripada revisi, perbaikan, pembenahan, baik itu secara lafaznya atau redaksinya atau hukum yang berlaku di dalam Al-Quran tersebut. Tapi nanti akan dibantah oleh kita para punya ulama, ya. Jadi sambil kita belajar juga mendebat apa saja yang menjadi syubhat dari kalangan orang-orang yang membenci kepada Islam, ingin menumbuhkan nilai keraguan, kebimbangan terhadap keyakinannya kepada Al-Quran, kita jawab, kita counter, kita tampik, kita tepis, kita hadang dengan apa? Keilmuan pula. Nah, ini dia. Oleh karenanya umat Islam itu harus cerdas. Makanya Nabi katakan sunnah yang paling disuka oleh Rasul itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu. Kan sunnah banyak. Ada sunnah salat duhanya, tahajud, qabliyah, ba'diyah, ada salat nawafil yang lainnya, ada sunnah qiyamul lailnya. Kalau dalam bahasa kita ini tarawih di dalam bulan Ramadan, dan juga sunnah infak sedekah, sunnah membaca, sunnah infak senyum di muka saudara kita. Nah, di antara yang paling disuka oleh Nabi adalah majelis ilmu. Kenapa? Di majelis ilmu itu tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan pemahaman, wawasan di dalam ajaran agama Islam. Ajang mencerdaskan umat Islam adalah majelis ilmu. Makanya secara tidak langsung kalau kita melihat ada orang yang ngaji, itu orang yang mau cerdas. Cerdas dalam soal wawasan secara umum, cerdas dalam pemahaman yang hakikatnya al-Islam, yang banyak orang akhirnya
keluar dari ajaran agama Islam karena enggak mengerti tentang ajaran agamanya yang sesungguhnya, cerdas juga dalam soal ibadah. Itu orang yang mau duduk di dalam majelis ilmu. Berarti sebaliknya, kalau ada orang yang enggak mau duduk di dalam majelis ilmu, orang yang enggak mau cerdas sejatinya dia. Orang yang enggak mau nilai ibadahnya tertopang dengan keilmuannya. Bahkan nilai ibadah akan diterima oleh Allah hanya karena keilmuan yang menunjang ibadah tersebut. La haula wala quwata illa billah. Kita doakan mudah-mudahan umat Islam ditumbuhkan oleh Allah kecintaan terhadap hadirnya di dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah 2 ayat langsung kita akan bahas. Adanya man nasikh dalam ulumul Quran, kitab-kitabnya banyak. Yang paling wajib lah kalau saya katakan, orang-orang yang mendalami tentang kitab atau ilmu ulumul Quran, maka dia harus punya kitab namanya Mabahith fi Ulumil Quran. Ya, Mabahith fi Ulumil Quran. Manaqatan itu dia punya karangan. Di situ akan membahas tentang nasikh wa mansukh. An-nasikh wal mansukh, mutlak muqayyad, khas am wal khas, dan lain-lain. Ini orang kalau sudah dikatakan ahli tafsir atau seorang mufassir, paling tidak harus mengerti ini cabang sub keilmuan daripada ulumul Quran. Ini pelajaran-pelajaran anak-anak yang kuliah ini, di kuliah konsentrasi ulumul Quran. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufik untuk kita kembali di dalam majelis ini. Di pekan yang akan datang kita akan membahas tentang ayat-ayat Allah yang ada yang ditetapkan secara redaksi, ada yang dirubah, ada hukumnya, dan macam-macam nasikh wal mansukh lainnya, ya. Nah, sehingga ada orang-orang yang seperti yang tadi saya katakan, ada yang menumbuhkan keraguan dan kebimbangan bahwa Quran udah nggak relevan lagi, ghairu salih fi hadzal zaman. Quran udah nggak sesuai lagi dengan model zaman sekarang. Tidak, Quran itu nggak lekang oleh waktu, nggak juga dibatasi oleh tempat. Dimanapun dan kapanpun Quran pasti berlaku. Bahkan Quran ini sejatinya bukan hanya kitab sucinya orang Islam, tapi ini adalah pedomannya bagi mereka. Hatta bahkan orang yang belum masuk ke dalam ajaran agama Islam, sejatinya dia membutuhkan petunjuk Al-Quran. Jadi bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi orang yang di luar Islam butuh kepada Quran. Namun satu yang belum dibuka, pintu hidayah untuk menjadikan Quran sebagai guidance hidup atau rambu-rambu dan marka jalan kehidupannya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita yang bermanfaat. Lagi-lagi kita baca suratul Fatihah untuk Ustadz Lutfi yang masih terbaring sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepulihan, Allah percepat kesembuhannya, Allah berikan sabar dan tabah bagi orang-orang yang mengurusinya, keluarganya. Allah berikan sabar dalam mendampingi yang lagi dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kedua-duanya Allah rahmati dan Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Dan juga untuk kita dan keluarga kita yang lagi dalam keadaan kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya. Dan setiap hembusan nafas saudara kita yang sedang sakit, insya Allah kontennya, maknunnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang afiat, kita minta kepada Allah mudah-mudahan sehat wal afiah kita ini Allah jadikan sebagai modal dan bekal kita untuk kembali taat, sujud, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibus sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha, ya Allah biha. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.